kenapa kalium ini cukup dibutuhkan tubuh terutama untuk berbuka puasa, karena biasanya saat berbuka puasa itu kita kehilangan elektrolit. Nah, elektrolit ini salah satunya adalah kalium. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi ketan hitam, nilai kalium kita akan bertambah. Assalamualaikum Lur, Banten Ki hadir mengisi waktu santai kamu dengan berbagai informasi menarik, menghibur, serta menginspirasi. Dan khusus edisi Ramadan kali ini, Banten Ki akan menghadirkan sajian menarik untuk berbuka puasa. So, jangan kemana-mana ya Teh Haji Mang Haji, ning kini bye. Hai Teh Haji Mang Haji, welcome to Takjil Pintar. Kira-kira dulu udah pada tahu belum nih bahan makanan apa yang akan kita kulik kali ini? So daripada penasaran, mending langsung aja yuk. Merene Lur. Lur, kalau ngomongin takjil atau hidangan manis, ada salah satu bahan makanan yang warnanya langsung menarik perhatian, yaitu ketan hitam. Dari warnanya aja udah terlihat berbeda kan ya Lur? Hitam keunguan dengan tekstur yang khas. Bahan yang satu ini sudah lama digunakan dalam berbagai hidangan tradisional. Salah satu yang paling sering kita temui yaitu bubur ketan hitam. Hidangan manis yang disajikan saat hangat, biasanya ditambah santan di atasnya. Perpaduan rasa yang manis dan gurih sering banget bisa bikin orang langsung teringat suasana berbuka puasa. Tapi menariknya Lur, ketan hitam gak cuma bisa diolah menjadi bubur saja. Bahan ini juga sering digunakan dalam berbagai hidangan lain, mulai dari campuran dessert, minuman, hingga jajanan tradisional. Teksturnya yang pulen dan rasanya yang khas membuat ketan hitam mudah dikombinasikan dengan berbagai bahan makanan lainnya. Makanya gak heran Lur, kalau banyak orang menikmati olahan ketan hitam dalam berbagai bentuk. Selain menarik dari segi rasa dan tekstur, ketan hitam juga dikenal memiliki beragam kandungan gizi. Di dalamnya terdapat karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi bagi tubuh. Ketan hitam juga mengandung serat serta beberapa vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena itu Lur, bahan pangan yang satu ini sering dimanfaatkan dalam berbagai hidangan sehari-hari, terlebih saat momen berbuka puasa. Ketan hitam itu adalah seperti beras sebenarnya. Kalau kita lihat jenisnya seperti beras. Dan ini termasuk jenis makanan yang tinggi karbohidrat atau kita biasa sebut makanan utama, makanan pokok. Jadi selain nasi itu bisa kita makan ketan hitam sebagai sumber karbohidrat yang kita butuhkan untuk mengisi energi. Jadi ini sangat bagus juga untuk berbuka puasa. Nah, kandungan nutrisinya apa saja yang di dalam ketan hitam ini? Terutama karbohidrat tadi sudah saya jelaskan ya. Karbohidratnya ini cukup tinggi, sekitar 40-50 gram per 100 kalori. Kalau misalnya kita hitung 100 kalori itu per satu mangkok kecil. Jadi ketan hitam per satu mangkok kecil itu sekitar 40-50 gram dari karbohidratnya. Ada proteinnya, tapi proteinnya tidak terlalu banyak, sekitar 7 gram saja. Dan lemaknya juga rendah, sekitar 1-2 gram. Nah, kandungan mikronutrien atau nutrisi-nutrisi yang memang zatnya tidak terlalu tinggi dibutuhkan oleh tubuh, tetapi ini sangat esensial ya untuk kita konsumsi, seperti kaliumnya tinggi. Kenapa kalium ini cukup dibutuhkan tubuh terutama untuk berbuka puasa, karena biasanya saat berbuka puasa itu kita kehilangan elektrolit. Nah, elektrolit ini salah satunya adalah kalium. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi ketan hitam, nilai kalium kita akan bertambah. Setelah seharian menahan lapar dan haus, hidangan yang hangat dan manis sering terasa lebih menenangkan di perut dan juga di tenggorokan. Disitulah bubur ketan hitam sering menjadi salah satu pilihan untuk memulai waktu berbuka puasa. Nah, selain itu juga kandungan vitamin B kompleksnya juga cukup tinggi. Nah, vitamin B kompleks tadi, jadi dia berfungsi sebagai membantu untuk memetabolisme atau mencerna energi. Nah,
Kemudian juga ketan hitam ini dia mengandung antosianin. Jadi zat hitam yang ada di dalam kulitnya itu sangat tinggi antioksidan. Jadi kalau misalnya kita konsumsi itu penangkal radikal bebas ya. Jadi kalau antioksidan itu dia kalau kita konsumsi kita akan terlindungi dari berbagai penyakit seperti virus. Kalau daya tahan tubuh kita lagi lemah nih, kita akan lebih sering terkena virus kan, lebih gampang terkena virus. Tapi kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi antioksidan, nah salah satunya ini adalah ketan hitam, maka ada peluang kita untuk lebih sehat dengan mengkonsumsi ketan hitam karena antioksidannya yang cukup tinggi. Kalau di rumah dulur, ketan hitam paling sering dinikmati dalam bentuk apa? Bubur ketan hitam, campuran dessert, atau malah diolah menjadi jajanan tradisional? Juga sih kebutuhan kalorinya itu tergantung usia, tergantung jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik juga mempengaruhi kebutuhan kalori. Tapi rata-rata ya sekitar 1.800 atau sekitar 2.000-an lah gitu ya. Kalau misalnya kita ratakan sekitar 2.000, nah itu kebutuhan kalori walaupun kita berpuasa harus tercukupi. Nah itu bagaimana caranya ya, triksnya itu dengan pada saat sahur dan buka tetap gizi seimbang begitu. Nah makanya ini ada muncul makanan-makanan alami yang sifatnya memang dibutuhkan oleh tubuh ya, karena mengandung banyak vitamin dan mineral. Seperti makan makanan tadi kayak kacang hijau, ketan hitam. Lur, gimana? Tadi udah dengar sendiri kan penjelasan dari dokter spesialis gizi tentang manfaat dan juga kandungan dari ketan hitam. So enaknya ketan hitam ini dibikin takjil apa ya Lur? Daripada bingung-bingung, mending pantengin terus Banten Ki. Jangan kemana-mana ya, Teh Aji mengaji, Mingki nih Bang.